Halo, welcome di channel Sipaling Football Manager, Sipaling FM. Di sini gue akan selalu share tips dan triks, tutorial dan cara-cara supaya kalian bisa main FMS selalu menang, selalu juara, bisa dapat pemain gacor, transfernya bagus, anti dipecat. Pokoknya biar kalian main FMS sip lah ya. Oke, di video kali ini gue akan membagikan daftar top free agents. Daftar top pemain yang lagi nganggur, yang lagi nggak punya klub, yang bisa kalian kontrak gratis secara cuman bayar gajinya aja. Gitu nih, pemain-pemain ini gacor, jadi bisa memperkuat tim kalian dengan cara mudah dan murah dan pastinya berkualitas. Oke, langsung aja kita masuk ya. Load game dulu. Nah, gue pakai tim Manchester United, tim kesayangan kita semua. Moga-moga kagak masuk gol aja deh ya. Nah, sebelumnya gue udah bikin daftar pemain free agent, top free agentnya yang gue cari di kolom pencarian pemain-pemain yang kontrak expired, dan inilah hasilnya ya. Oke guys, di sini gue sudah mengumpulkan daftar 32 pemain free agent ya, pemain yang sedang tidak memiliki klub, yang tidak punya kontrak dengan klub. Udah gue saring nih 32 pemain yang top banget, yang gratisan, top free agent. Jadi kalian nggak perlu nyari dari ribuan pemain yang nganggur itu. 32 yang terbaik udah gue saring nih di sini. Jadi udah gue rutin ya posisi dari goalkeeper, terus defender central, defender right, defender left, defender midfielder, midfielder center, attacking midfielder right, attacking midfielder left, attacking midfielder center, sampai dengan striker. Totalnya ada 32, oke. Dan ini gue jamin ini bagus gitu ya. Yang pertama kita urutin ya, dari goalkeeper Sergio Asenjo. Ini usia 34, lumayan lah ya untuk jadi kiper pelapis gitu ya. Terus Kiko Kasila ini juga oke, usia 36 juga lumayan bisa jadi kiper pelapis atau jadi kiper utama kalau kalian main pakai tim kecil ya di divisi 2 gitu. Bagus juga. Terus David De Gea ini jaminan mutu, bro. Pasti bagus. Ini masuk tim mana aja bisa jadi tim inti nih ya. David De Gea ya. Diego Alves nama besar lainnya ya, kiper veteran di Liga Brazil. Ben Foster ini juga lumayan lah ya buat jadi kiper pelapis. Tapi usia 40 tahun, paling semusim doang juga udah pensiun sih. Jadi not really recommended. Terus Timo Horn ini juga kiper veteran di Liga Jerman. Lumayan bagus ya, bisa buat kiper pelapis juga, dan bisa untuk kiper utama kalau kalian main di tim divisi 2 gitu ya. Tim mediocre. Lalu back, mulai masuk ke back tengah, Jerome Boateng ini udah jelas jaminan mutu ya guys. Dia back tengah yang veteran dari Bayern Munchen, kita tahu ya. Dia juga berpengalaman di timnas Jerman, masih bagus. Manuel da Costa ini juga lumayan ya untuk sebagai pelapis ya. Tapi usianya udah 37, mungkin cuman bisa dapat kontrak setahun nih kayaknya didapat Manuel da Costa ini. Terus Jang Hyun Soo ini juga bagus, ini di luar dugaan ya. Untuk usia 31 tahun, nganggur tapi tacklingnya 16 juga, positioningnya 15, decision 14. Ini kalau dipoles dijadiin pemain inti beberapa lama, statusnya bisa naik, bisa jadi pemain yang bagus ini, dan gratis gitu ya. Jang Hyun Soo berpengalaman juga di timnas Korea juga. Lalu berikutnya Shkodran Mustafi, kita semua udah jelas tahu ya, ini mantan back Arsenal. Sebagai back tengah ya, masih bisa lah jadi pilihan utama untuk tim-tim mediocre atau kelas bawah. Juga bisa jadi tim inti untuk tim-tim kalau kalian ngelatih tim divisi 2 ya. Shkodran Mustafi masih bagus ini ya. Lalu berikutnya Almami Toure, posisinya back tengah tapi bisa jadi back kanan juga. Ini lumayan ya, usia masih 27 tahun, masih ada sisa tahun untuk berkembang ya. Dan statusnya lumayan ya, ini cocok buat jadi pemain pelapis. Lalu ada Ryan Bertrand, mantan back Chelsea ya. Ini juga
ya so-so lah ya, tapi untuk jadi pemain pelapis boleh juga. Riza Durmisi ini juga pemain dari Denmark, posisinya back kiri ya, lumayan. Lalu ada Danny Rose, ini juga back kiri, lumayan juga, so-so buat jadi pelapis, oke lah ya. Jean-Philippe Gbamin, ini mantan pemain Everton, usianya masih 27 tahun, dia sebagai gelandang bertahan. Nah, menurut gua ini pemain yang oke banget kalau dipoles lagi, dijadiin pemain inti, dilatih yang bener, statusnya pasti akan oke banget dan bakal jadi berguna jadi gelandang jangkar kalian. Ball winning midfieldernya oke, dan gue pernah pakai Jean-Philippe Gbamin ini waktu gue main FM berapa ya, FM 2020 atau 2021 beberapa tahun lalu, pakai Everton dan enak, bagus dia. Dan ini sekarang free agent, ini gue sangat recommended banget nih untuk mengisi posisi gelandang bertahan ya. Bisa jadi pelapis, bisa juga jadi tim inti kalau kalian mainnya bener, ngelatih dia bener, dia akan jadi pemain yang bagus. Dan usianya masih 27 tahun, jadi masih ada waktu untuk berkembang. Oke, next, Lucas Biglia ya sudah senior ya, tapi ini oke juga, bisa set piece, bisa untuk free kick ya, free kick, corner segala macam, terus leadershipnya juga bagus. Ini cocok kalian beli, kalian kontrak kalau kalian pakai tim mediocre, butuh sosok senior di tim kalian. Lucas Biglia adalah jawabannya. Lalu Yan M'Vila, ini mudanya ini adalah seorang wonderkid ya, tapi kemudian tersisi di timnas Prancis, terus nggak laku, terus ya karena salah pilih klub aja. Tapi Yan M'Vila ini di usianya 33 tahun ini masih bagus ya statusnya nih, cukup bagus sebagai pilihan seorang gelandang jangkar, defender, midfielder, ball winning midfielder ya. Bisa untuk ngerebut bola ya, cukup bagus. Yan M'Vila masih bisa disarankan untuk bisa jadi pemain pelapis atau jadi pemain inti kalau kalian main di tim divisi 2 atau tim mediocre gitu. Berikutnya Adrien Silva, statusnya cukup balance ya untuk seorang berusia 34 tahun. Mungkin agak lambat aja di pace, tapi dia ini menurut gue bisa lah buat jadi pemain pelapis atau jadi pemain inti di klub mediocre menengah ke bawah. Dan kalau kalian main di tim divisi 2 ya, masih bagus nih Adrien Silva. Lalu Helder Costa, nah Helder Costa ini cukup bagus ya, punya keunggulan pace-nya 15, larinya bagus ya, terus dribbling 14. Nah, ini kan nanggung nih. Kalau kalian poles dikit bisa jadi 15 ya. Terus teknik 15. Jadi oke lah, dia sebagai winger akan cukup berguna ya, bisa jadi tim inti kalau kalian main tim ya perebutan UEFA lah ya, peringkat 7, peringkat 5, peringkat 6, dia mungkin akan berguna, bisa jadi tim inti, bisa juga jadi pelapis kalau kalian pakai klub yang top gitu ya. Dan tentu saja dia bisa jadi tim inti kalau kalian main di Liga 2 ya. Lalu Tanguy Koulibaly ini juga recommended banget karena usianya baru 22 tahun ya. Dia punya pace 15, lalu dribblingnya 14, ini kalau dipoles dikit bisa jadi 15, teknik juga 13, nanti dipoles bisa jadi 15. Memang kekurangannya leadershipnya 3 ya. Kalau pemain dengan leadershipnya rendah itu biasanya mentalnya jelek bro, jadi ngambek kan, terus moody gitu ya, terus susah naik gitu ya, susah performnya nggak konsisten gitu. Nah biasanya sih kalau buat cara naikin leadership itu kita ajarin dia untuk ikut mentor sama pemain yang udah senior yang status leadershipnya bagus gitu. Biasanya itu bisa keangkat, bisa lebih baik lah status leadershipnya. Tapi gue recommended sih Tanguy Koulibaly ini untuk pemain cadangan gitu ya, atau kalian beli aja, kalian latih 1-2 tahun terus harganya naik jual gitu. Itu buat membenahi financial status kalian, itu juga bisa. Kadang gue suka melakukan itu juga. Jadi gue beli bukan untuk pemain inti, tapi kemudian untuk gue jual aja gitu. Next, Mohamed Ihataren. Nah ini adalah apa ya saya bisa bilang ya, dulu dia adalah wonderkid ya dari tim Belanda ya. Cuman kemudian entah kenapa jadi nggak berkembang selama beberapa tahun, terus ya jadi seperti ini Ihataren. Tapi di usianya yang 21 tahun dia free agent ya, masih menjanjikan ya. Dan kita bisa lihat posisinya dia tuh banyak, bisa jadi gelandang serang, gelandang kanan, gelandang
kiri, bisa sayap serang, kanan kiri gitu ya. Jadi ini versatile, jadi bisa main di banyak posisi. Memang kelemahannya status mentalnya, leadershipnya jelek banget, positioning dan teamworknya jelek gitu ya. Ini mungkin ngebenerinnya kita harus dampingi dia untuk mentor sama pemain yang senior gitu ya, yang leadershipnya bagus, yang mentalnya bagus. Biasanya sih dia akan ikut keangkat. Terus dia juga punya kelemahan, staminanya jelek nih, agak susah ya, dan rentan cedera nih biasanya kalau stamina jelek, strengthnya jelek. Tapi anyway, untuk kalian koleksi sebagai pemain cadangan, Ihataren oke lah, recommended. Berikutnya Jesse Lingard. Nah, ini kita semua tahu ya, ex pemain Manchester United. Posisinya yang bisa dimainkan juga banyak. Gelandang serang, terus bisa sayap kanan, sayap kiri ya. Statusnya juga sebenarnya ya not so bad, tapi juga tidak istimewa banget. Masih bisa kok jadi pemain inti untuk tim-tim yang mediocre menengah ke bawah ya. Dan apalagi kalau dia main di Liga 2 gitu ya. Oke lah ya, Jesse Lingard. Lalu berikutnya Nicolas Gaitan. Nah, Nicolas Gaitan ini juga mantan pemain veteran ya, pernah main di Atletico Madrid dan di Benfica. Status untuk tekniknya masih bagus ya, crossingnya masih 15, dribbling 15, teknik 17. Ini artinya dia kalau bawa bola masih mematikan gitu ya. Cuman dia udah lambat aja, pace-nya 10, stamina-nya juga udah lemah dan gampang cedera tuh. Dari atribut mental juga lumayan oke, kreativitas 14 ya. Ini kan nyaris 15. Jadi dia tuh masih bisa lah kalau buat bikin assist gol gitu. Next, Javier Pastore. Nah, ini juga mantan pemain veteran ya, pernah di PSG, di Palermo, di AS Roma. Mirip kayak Gaitan ya. Di sisi aspek teknisnya juga masih bagus. Tekniknya 19, dia jago banget berarti ya. Passingnya 15, dribbling 15 tuh juga oke. Creativity juga 15. Nah, ini juga sangat bagus kalau kasih umpan-umpan berbuah gol. Memang sayangnya di bagian atribut fisik lemah gitu ya. Pace itu langkah tuh 9 ya. Lelet banget larinya. Stamina 10 ya, so-so lah ya, dan mungkin cenderung jelek sih. Strength juga 9 gitu ya. Itu Javier Pastore. Tapi anyway, kalau kalian ingin mengontrak Javier Pastore untuk jadi pemain cadangan sih oke-oke aja ya. Bagus, masih recommended lah. Lalu ada Marco Benassi, ini juga dari Italia. Usia 28 tahun. Oke, statusnya agak balance ya. Tidak ada status kuning ya, semuanya biru dan hijau. Ya, layak dikoleksi lah ini sebagai pemain pelapis buat kedalaman tim kalian, punya gelandang tengah yang banyak gitu ya. Terus usia juga 28, masih oke lah untuk kalian koleksi. Lalu Roberto Soriano, ini juga mirip kayak Marco Benassi, hanya saja ini gelandang serang tapi usianya lebih tua ya, ada 32 tahun. Statusnya mirip juga seperti Benassi ya, banyak biru dan hijaunya, kuningnya cuma satu. Cukup balance, tidak istimewa tapi balance, boleh lah untuk jadi pemain pelapis ya. Lalu Iago Falque, cukup variatif ya posisi dia di lini serang ya, bisa jadi gelandang serang, gelandang sayap kanan, bisa jadi striker, jadi sayap kiri. Statusnya ya so-so ya, tapi untuk seorang striker 33 tahun, untuk striker cadangan atau jadi tim inti di tim mediocre, boleh juga lah Iago Falque ini kalian rekrut gitu ya. Terus ada Theo Walcott ya, mantan striker Arsenal, ini juga masih oke lah ya. Statusnya nanggung-nanggung gini nih, pace 14 nih, kalau di push dikit lagi mungkin masih bisa jadi 15. Terus aspek mentalnya juga masih lumayan ya. Theo Walcott so-so lah ya untuk jadi tim cadangan lah, bisa. Terus Ryan Babel ini juga mantan wonderkid berapa belas tahun lalu, pernah jadi timnas Belanda juga ya. Statusnya so-so, bisa kalian jadikan striker cadangan ya. Terus ada Philippe Caicedo, bukan Moses Caicedo nih ya. Beda. Nah, ini statusnya oke ya untuk striker 34 tahun gitu ya. Shootingnya 14, ini dipoles dikit bisa 15 lah ya. Teknik juga 14 bisa dipoles dikit jadi 15. Terus dia tuh striker target forward, berarti dia tuh jangkung, dia kasih aja bola-bola
buat disundul bagus ini Felipe Caicedo ini. Dan secara overall mentalnya juga bagus, masih banyak status birunya. Untuk kecepatan 13 ya lumayan lah gitu. So-so untuk seorang striker tipe target gitu ya. Kayak striker nomor 9 ini saya recommended banget sih. Untuk jadi pemain inti juga masih bisa, cadangan juga masih bagus lah. Lalu Nikola Kalinic, mantan striker Fiorentina, Atletico Madrid, Juventus juga pernah, AC Milan pernah. Bisa lah ini buat striker kalian beli buat cadangan di tengah badai krisis ya. Lalu kalian jual lagi di musim berikutnya kalau belum pensiun. Lalu berikutnya yang terakhir ada Simone Zaza. Simone Zaza ini bekas striker timnas Italia ya, masih lumayan bagus di usia 32 tahun, syutingnya 14, dipoles dikit masih bisa 15 gitu ya. Terus atribut mental juga oke, banyak birunya, kecepatannya sih standar, stamina standar, tapi oke lah. Anyway, jadi seperti itu ya daftar pemain-pemain top free agent yang berhasil gue temukan. Mereka akan gue scout, nanti akan gue tampilkan di video berikutnya. Bagaimana sih penilaian scout gue tentang para pemain top agent ini ya. Tapi dengan catatan ini adalah scout nya Manchester United ya. Mungkin hasilnya akan beda kalau kalian pakai scout tim menengah ke bawah gitu ya. Pasti akan bintangnya pasti akan lebih bagus. Kalau di Manchester United pasti bintangnya akan rendah, paling bintang 3 apa bintang 2 ini. Nanti akan gue jelasin juga apa sih maksudnya bintang-bintang itu. Anyway, gitu dulu. Ini akan berlanjut di video berikutnya ya. Jadi stay tune terus untuk melihat hasil scout top free agent yang berhasil gue temukan. Oke, sekian dulu. Happy gaming.